Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, Kisah Warijan. Waduh, Kisah Warijan semakin seru aja makin lama teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak lagi berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Dukun tua mengikat Lembu Wisa. Kisah Warijan. Setelah melewati beberapa desa, Warijan pun singgah di sebuah rumah terbengkalai yang ada di pinggir jalan raya, jauh dari pedesaan. Rumah terbengkalai itu berdiri dengan aura sunyi yang mencekam, dikelilingi oleh semak belukar yang tumbuh liar. Dindingnya yang kusam dan retak seakan menceritakan kisah masa lalu yang penuh dengan misteri. Jendela-jendela kayu yang rapuh bergoyang pelan tertiup angin malam, menghasilkan suara berderit yang menggema di kesunyian. Warijan melangkah mendekati pintu depan yang setengah terbuka. Ia berhenti sejenak, memandangi bangunan itu dengan mata batinnya. Energi yang menyelubungi rumah ini terasa aneh, tidak seperti tempat-tempat lain yang pernah ia lewati. Ada semacam getaran halus yang sulit diabaikan, seperti sisa jejak dari suatu kejadian yang pernah terjadi di sini. Ia memutuskan untuk masuk, melangkah perlahan melewati ambang pintu yang sudah mulai lapuk di dalam. Suasana semakin suram, debu tebal menyelimuti lantai dan perabotan yang sudah tidak terurus. Beberapa bagian atap tampak bolong, memungkinkan sinar rembulan menerobos masuk dan menciptakan pola bayangan yang bergerak seolah-olah hidup. Warijan duduk di salah satu sudut ruangan, bersandar pada dinding yang dingin. Ia merapalkan mantra perlindungan, berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahaya yang mungkin muncul dari energi negatif di tempat ini. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin dingin yang berembus melalui celah-celah dinding kayu membawa serta bisikan-bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka terhadap dunia gaib. Sesekali, suara langkah kaki yang tidak terlihat menggema di lantai, seperti ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Warijan tetap tenang, memusatkan perhatiannya pada sekitar. Ia tahu rumah ini bukan sekedar bangunan kosong. Ada sesuatu yang menetap di sini menunggu atau mungkin mengawasinya. Namun rasa lelah yang menumpuk dari perjalanan panjang membuatnya tetap berada di tempat itu. Ia memutuskan untuk bermalam di sana meski aura mistis terasa sangat mencekam. Keris Braja Musti ia letakkan di pangkuannya, seolah menandakan jika Warijan sedang dalam kondisi siaga. Dalam kesunyian malam yang mencekam, Warijan duduk tegak, siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Tidak lama berada dalam kesunyian malam yang terasa mencekam, tiba-tiba saja keris Braja Musti bergetar hebat dan mengeluarkan hawa panas serta memendarkan cahaya kekuningan. Karena merasa ada sesuatu yang tidak biasa, Warijan pun langsung mengangkat keris tersebut, membaca mantra aji untuk memanggil sosok Braja Musti yang bersembayam di dalamnya. Ketika mantra selesai diucapkan, cahaya kekuningan dari keris itu semakin terang, menerangi seluruh ruangan yang gelap. Dalam sekejap, sosok Braja Musti muncul di hadapan Warijan. Ia berdiri gagah dengan pakaian perang, tubuhnya dikelilingi aura kecemasan yang berkilauan. Wajahnya memancarkan kewibawaan, tetapi ada juga gurat kewaspadaan yang terlihat jelas.
Beberapa detik berikutnya, di samping Braja Musti, muncul sosok makhluk gaib berwujud pemuda seusia Warijan yang di bagian kedua lengannya terdapat sisik hitam. Sosok makhluk gaib yang tubuhnya lebih kecil daripada Braja Musti itu terlihat pasrah berada di hadapan Warijan dan juga Braja Musti kala itu. "Apakah kau sudah menjauh dari desa itu, Jan?" tanya Braja Musti dengan tenang. "Sudah. Sepertinya aku sudah melewati beberapa desa, dan karena lelah, aku memutuskan untuk istirahat di tempat ini," balas Warijan yang terus menatap sosok yang wujudnya tampak asing di matanya, namun memiliki energi yang sudah dikenalnya. "Kalau begitu, sekarang kau harus memusnahkan makhluk melata ini. Aku tidak sudi berada satu tempat dengan cacing hitam ini," pinta Braja Musti yang membuat Warijan tersenyum, tapi membuat sosok makhluk penunggu pohon di desa tempat Pak Joko tinggal terlihat ketakutan. "Tunggu dulu, Braja. Aku rasa makhluk ini sudah tidak membahayakan siapapun. Selain itu, aku juga ingin tahu siapa yang sudah mengikatnya di pohon tua itu untuk mencari tumbal," ucap Warijan yang membuat Braja Musti terlihat kesal. Benar, benar apa yang diucapkan perewanganmu ini. Sebaiknya kau musnahkan saja aku sekarang. Karena jika kau tidak melakukannya, maka akan ada sosok makhluk yang kekuatannya melebihi kekuatan kalian dan akan datang mencariku dan pastinya akan menghancurkan kalian, lalu membawa aku kembali ke kerajaannya dan menempatkan aku kembali di pohon itu sebagai pencari tumbal, balas sosok makhluk yang dari sisiknya mulai mengeluarkan cahaya hitam. "Baiklah, kalau memang itu yang kamu mau," balas Warijan singkat dan langsung merapal ajian Sindung Geni. Tidak lama setelah itu, sosok tubuh makhluk penghuni pohon itu mulai menggeliat dengan hebat, dan bersamaan dengan kepulan asap hitam yang menyelimuti tubuhnya, sosok tersebut kembali berubah menjadi sosok ular hitam dengan sisik tebal dan mata yang merah menyala. Walau sosok makhluk gaib tersebut berusaha untuk meredam kekuatan dari ajian Sindung Geni milik Warijan, namun dia tidak berdaya karena ajian tersebut menyerang dari dalam tubuhnya Warijan yang sebelumnya telah berhasil melesakkan ajian Sindung Geni yang membawa butiran debu panas berwarna merah menyala masuk ke dalam tubuh sosok tersebut, terus merapalkan ajian yang membuat sosok tersebut mulai merontak kesakitan. Dan tidak lama setelah itu, sosok ular hitam itu menyerah dan mengaku kalah serta ingin mengabdi kepada Warijan. Warijan membuka matanya perlahan, menatap makhluk itu dengan sorot penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa makhluk seperti ini seringkali berbuat licik dan penuh tipu daya. Namun, dalam situasi ini, tunduknya makhluk itu bisa menjadi hal penting untuk bisa mengungkap dalang di balik semua kekacauan. "Makhluk ini sudah takluk. Kau harus mengikatnya dengan sumpah gaib agar dia tidak berkhianat," ucap Braja Musti yang menoleh ke arah Warijan menyampaikan pandangannya dengan nada penuh wibawa. Warijan mengangguk, lalu berdiri dan mendekat ke arah sosok ular hitam tersebut. Dia memegang tubuh besar makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu sambil membacakan sebuah mantra yang khusus digunakan untuk menaklukkan makhluk-makhluk gaib yang bersedia bersumpah setia padanya seperti sosok Braja Musti. "Siapa namamu?" tanya Warijan dengan tenang. "Namaku Lembu Wisa, Tuhan," balas sosok ular hitam yang bernama Lembu Wisa. "Bersumpahlah untuk setia kepadaku atas nama para leluhurmu, Wisa," pinta Warijan dengan tegas. Lembu Wisa perlahan melingkarkan tubuhnya dalam posisi yang lebih rendah, seolah menunjukkan sikap tunduk. Sorot matanya yang semula tajam dan penuh ancaman kini berubah menjadi tenang, meski masih menyiratkan rasa hormat yang penuh kehati-hatian kepada Warijan. "Aku Lembu Wisa, bersumpah setia kepada Tuanku dengan nama para leluhurku. Aku akan melindungimu, mengikuti perintahmu, dan tidak akan mengkhianati kepercayaan ini. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku hancur tanpa sisa oleh kekuatan para leluhurku," ucap sosok Lembu Wisa dengan penuh keyakinan.
Begitu sumpah terucap, sinar kemasan melingkari tubuh besar Lembu Wisa seperti tali cahaya yang menjerat seolah menguatkan ikatan gaib antara mereka. Warijan merasakan energi besar yang kini menyatu dengannya, menandai sebuah perjanjian baru yang tidak dapat dipatahkan kecuali oleh kematian. Baiklah, aku terima sumpah setiamu. Mulai saat ini, kau adalah bagian dari kekuatanku, Wisa, ucap Warijan dengan tegas. Setelah beberapa saat berada dalam suasana yang menegangkan, sosok Braja Musti yang terlihat sedikit tidak senang itu meminta kepada Warijan untuk mencarikan tempat di mana Lembu Wisa akan bersemayam. Rasa ketidaksukaannya tinggal bersama Lembu Wisa dalam satu wadah membuat Braja Musti teriak resah. Sekarang kau pikirkan, tempat di mana cacing hitam itu akan tinggal, Jan, karena aku tidak sudi jika harus berbagi tempat dengan makhluk bersisik yang berbau busuk itu, ujar Braja Musti dengan wajah yang terlihat kesal. Tenanglah Braja, aku sudah mempersiapkannya. Aku akan meminta Lembu Wisa untuk berada di dalam batu ini, balas Warijan sambil menunjukkan sebuah batu yang ia dapatkan setelah pertemuannya dengan Mas Joyo. Warijan mengangkat batu yang telah ia simpan di dalam kain lusuhnya. Batu itu tampak biasa saja, namun memancarkan energi yang sangat halus dan stabil. Batu ini bukanlah sembarang batu. Ia telah menyerap kekuatan spiritual selama bertahun-tahun, dan kini Warijan tahu bahwa benda itu cocok menjadi tempat bersemayamnya Lembu Wisa. Terima kasih Tuhan, tapi sepertinya aku tidaklah pantas berada dalam batu itu, ujar Lembu Wisa yang wujudnya telah kembali menjadi sosok lelaki muda dengan kedua tangan hitam yang dipenuhi sisik. Jika Tuhan mengizinkan, biarkan aku mencari tempat lain yang masih hidup, karena sejatinya aku harus melepas ajian Wisapati setiap beberapa waktu, karena jika tidak, maka tubuhku akan melemah karena racun dalam diriku ini, imbul Lembu Wisa menjelaskan. Tapi untuk saat ini, bukannya kau sedang dicari oleh sosok yang kau katakan tadi, Wisa, balas Warijan dengan tenang. Betul Tuhan, mereka akan terus mencariku, karena aku adalah satu-satunya keturunan dari ular pertapa, penghuni sebuah waduk besar yang telah moksa. Mereka akan menangkapku dan memasungku di sebuah tempat, agar kekuatanku tidak pernah melebihi kekuatan ayahku, ujar Lembu Wisa yang sepertinya berkaitan dengan sosok atau orang yang menempatkan Lembu Wisa di pohon besar yang ada di desa tempat tinggal Pak Joko. Warijan yang juga menyimpan rasa keingintahuannya tentang siapa sebenarnya dalang di balik kecelakaan yang sering terjadi di jalan yang melintasi desa Pak Joko itu, meminta kepada Lembu Wisa menceritakan semuanya karena hal itu sangat penting baginya yang tidak menginginkan sesuatu yang buruk menimpa keluarga Pak Joko dan juga Sulastri tentunya. Sebelum aku dipasung di pohon itu dan mulai mencelakai para pengguna jalan, aku berada di bawah kuasa dari seorang dukun sakti yang bernama Kilengko. Kilengko yang memiliki banyak makhluk gaib perewangan itu awalnya mencari batu mustika yang dimiliki oleh ayahku. Tapi karena tidak mendapatkannya, dia menangkapku yang kebetulan berada di sana. Setelah itu, dia memaksaku untuk menjadi perewangannya dengan mengikat tali gaib yang telah kau hancurkan bersama Ki Braja malam itu, ujar Lembu Wisa menceritakan. Sebagai dukun sakti yang memiliki benda-benda bertuah dan batu mustika serta banyak makhluk perewangan, Kilengko banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dan kejayaan dengan instan, imbuh Lembu Wisa lagi. Dan satu orang yang mendapatkan kekayaan di desa yang sering terjadi kecelakaan itu bernama Sumpeno, yang merupakan dari Lurah Marto. Keduanya terus memberikan persembahan kepada Kilengko berupa perempuan-perempuan muda pemuas nafsu sebagai imbalan atas jasanya yang membantu mereka dalam mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Pungkas Lembu Wisa menjelaskan. Penjelasan Lembu Wisa membuka tabir gelap yang menyelimuti desa tempat kecelakaan-kecelakaan itu sering terjadi. Warijan mendengarkan dengan antusias lalu mencoba merangkai informasi yang baru saja diperoleh itu. Fakta bahwa Kilengko, seorang dukun sakti dengan jaringan perewangan yang kuat, berada di balik semua ini
membuat misi Warijan semakin rumit. Ditambah lagi nama Sumpeno dan Luramarto yang disebut sebagai bagian dari kejahatan tersebut menambah lapisan baru pada misteri ini. Warijan mengangguk pelan. Ia mulai memahami pola kejahatan yang terjadi. Jalan itu bukanlah sekedar tempat kecelakaan biasa, tapi ia telah diubah menjadi jebakan maut oleh Kilengko untuk membuat Sumpeno dan ayahnya mendapat kekayaan. Warijan memejamkan mata sejenak, membayangkan betapa banyak jiwa yang menjadi korban ketamakan dan kejahatan mereka. Dengan keberadaan Lembu Wisa yang kini menjadi perewangannya, Warijan tahu bahwa ia memiliki keunggulan dalam melawan Kilengko, tapi ia juga sadar bahwa melawan dukun sakti seperti Kilengko bukanlah perkara mudah. Kilengko tidak hanya memiliki perewangan yang kuat, tetapi juga akses kepada orang-orang berpengaruh seperti Luramarto. Di dalam hatinya, Warijan memikirkan langkah berikutnya. Ia harus melindungi keluarga Pak Joko, terutama Sulastri, dari bahaya yang mungkin datang akibat hilangnya Lembu Wisa dari kekuasaan Kilengko. Tapi lebih dari itu, ia harus memutus rantai kejahatan ini, menghentikan Kilengko dan mengungkap kebenaran di balik kekayaan gelap yang dinikmati oleh Sumpeno dan keluarganya. Jika memang dukun itu masih mencari Wisa, sebaiknya kita mempersiapkan tempat untuk sebuah pertempuran, Jan. Jika memang dibutuhkan, aku akan meminta Paman Condro membantu kita, ujar Brajamusti yang langsung disambut anggukan kepala oleh Warijan. Warijan mengangguk pelan, menyadari bahwa pertempuran melawan Kilengko nanti dan makhluk-makhluk perewangannya tidak akan bisa dilakukan sendirian. Kehadiran Brajamusti dan kekuatan Lembu Wisa memang memberikan keunggulan, tetapi mereka akan menghadapi kekuatan gaib yang tidak main-main. Dalam keheningan malam, Warijan merenung. Dia menyadari bahwa langkah yang akan ditempuhnya membawa resiko besar. Setelah beberapa saat merenung, Warijan memutuskan untuk mempersiapkan diri. Ia memandang Brajamusti dan Lembu Wisa dengan tatapan tegas. Kalau begitu, aku minta kau mencari tempat yang dapat menjadi tempat pertempuran kita, Braja. Dan jika memang dibutuhkan, aku juga tidak keberatan jika Ki Condro Wongso bergabung dengan kita semua, ucap Warijan dengan tegas. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Brajamusti pun langsung melesat pergi. Sementara itu, Warijan mulai berjalan keluar dari rumah terbengkalai yang ia singgahi itu. Sambil menunggu Brajamusti kembali, Warijan meminta Lembu Wisa untuk mengikuti langkahnya pergi dari desa tersebut. Warijan melangkah keluar dari rumah terbengkalai dengan ketenangan yang khas, meskipun pikirannya penuh dengan rencana dan kemungkinan yang harus dihadapinya. Di belakangnya, Lembu Wisa bergerak dengan wujud gaibnya, mengikuti tanpa suara, namun memancarkan aura kewaspadaan. Suasana malam yang masih gelap dan sunyi hanya diiringi oleh suara angin yang melintasi pepohonan, menambah kesan mencekam dalam perjalanan itu. Sementara itu, Brajamusti terus mencari tempat yang sesuai untuk pertempuran yang akan datang. Ia adalah makhluk gaib yang memiliki insting tajam, yang memahami bahwa medan pertempuran sangat menentukan hasil akhir. Baginya, medan yang tepat bukan hanya soal lokasi, tetapi juga tempat di mana energi Warijan dan kekuatannya dapat digunakan secara maksimal. Warijan dan Lembu Wisa akhirnya sampai di sebuah jalan setapak yang menuju ke hutan kecil di perbatasan desa. Di sana, Warijan berhenti sejenak, memandang ke arah selatan yang mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Kala itu, ia menyadari bahwa ada energi besar yang dengan cepat menuju ke arahnya. Bersiaplah, Wisa. Sepertinya keberadaanmu sudah diketahui, ucap Warijan sambil terus menatap ke arah datangnya sebuah energi besar itu. Lembu Wisa juga ikut merasakan getaran energi tersebut, langsung mengangguk dan mulai mengeluarkan energinya. Dan hanya dalam waktu singkat, energi milik Warijan dan juga Lembu Wisa terasa mulai selaras, meskipun baru saja terbentuk ikatan di antara mereka.
Tidak lama setelah itu, energi yang melesat cepat ke arah Warijan dan Lembu Wisa mengakibatkan hembusan angin kencang yang membuat pepohonan di sekitaran bergelak liar. Dan ketika Warijan serta Lembu Wisa sudah bersiap untuk menyerang, tiba-tiba saja terdengar suara lelaki tua yang terlihat menertawakan Warijan dan perewangannya itu. Hebat juga kau, baru beberapa saat saja kau sudah mendapatkan makhluk gaib yang mau menjadi perewanganmu, Le. Ujar sosok makhluk gaib yang memiliki energi besar. Ki Wongso balas Warijan dengan wajah terkejut ketika melihat sosok gaib berwujud lelaki tua bertubuh kurus dengan jubah merah dan tongkat kayu yang berkilau di tengah gelapnya malam. Apakah aku mengejutkanmu, Le? Tanya Ki Wongso sambil tertawa. Benar, Ki. Kedatangan sampean itu terlalu cepat. Padahal baru saja Braja Musti melesat pergi untuk minta bantuan sampean. Balas Warijan yang merasa sedikit kebingungan. Demit pemakan bayi itu masih mencari tempat untuk pertempuranmu. Setelah dia bertemu aku di gerbang gaib kerajaan, ujar Ki Condro Wongso menjelaskan. Ki Wongso melangkah mendekat ke arah Warijan. Tongkat kayunya menjejak tanah dengan suara yang menggemakan kekuatan besar. Jubah merah yang dikenakannya berkibar perlahan di tengah hembusan angin yang terasa dingin menusuk. Matanya tajam menatap Warijan, lalu bergeser ke arah Lembu Wisa yang tampak menunduk penuh hormat. Jika kau berani mengkhianati bocah ini, aku akan memakanmu hidup-hidup, ucap Ki Condro Wongso dengan tegas kepada Lembu Wisa yang tentunya membuat makhluk gaib yang baru saja mengucap sumpahnya itu menganggukkan kepala penuh penghormatan. Jika saja Braja Musti tidak menyerahkan kerajaan itu padaku, akulah yang akan mendampingi perjalananmu, Le, ucap Ki Condro Wongso yang kini menatap ke arah Warijan sambil tersenyum. Paman sudah tua. Paman sudah tidak pantas berkeliaran di dunia manusia lagi, saut Braja Musti yang tiba-tiba muncul dari arah belakang Ki Condro Wongso. Sialan, aku memang tua, tapi semangatku tidak pernah usang. Dasar makhluk pemakan bayi, balas Ki Condro Wongso sambil melesatkan tongkatnya yang tepat mengenai bagian perut dari Braja Musti. Braja Musti yang terkena pukulan tongkat dari Ki Condro Wongso hanya tersenyum sinis sambil mundur beberapa langkah. Tidak ada tanda rasa sakit di wajahnya. Sebaliknya, ia justru menepuk perutnya sambil berkata dengan nada mengejek. Pukulan paman masih sama seperti dulu, keras, tapi tidak cukup untuk membuatku menyerah. Melihat kedua sosok gaib itu saling bertukar ejekan, Warijan hanya menggelengkan kepala dengan senyum tipis. Dia tahu bahwa hubungan antara Braja Musti dan Ki Condro Wongso penuh dengan dinamika. Meskipun keduanya tampak berseteru, mereka memiliki rasa saling percaya yang tak tergoyahkan. Di mana kita akan mengadu kesaktian malam ini, Braja? Tanya Ki Condro Wongso yang seolah tak sabar ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya malam itu. Aku tidak tahu nama tempat itu, tapi yang jelas tempat itu jauh dari pemukiman manusia, dan kita dapat leluasa untuk mengeluarkan Aji Kawijayan yang kita miliki, Paman, balas Braja Musti yang langsung mengajak Warijan, Ki Condro Wongso serta Lembu Wisa pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Ki Condro Wongso memegang tubuh Warijan dengan kekuatan yang luar biasa hingga membuat pemuda itu merasa tubuhnya seperti melayang tanpa bobot, dan dalam sekejap mereka melesat menembus pekatnya malam mengikuti Braja Musti dan Lembu Wisa yang bergerak seperti kilatan cahaya. Angin malam yang dingin menghantam wajah Warijan, namun ia tetap fokus, pikirannya dipenuhi oleh rencana. Braja Musti yang memimpin perjalanan melesat di depan dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata manusia biasa. Lembu Wisa dalam wujud ular raksasa yang berkilauan di bawah sinar bulan meluncur dengan anggun di udara. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah lokasi yang terpencil. Tempat itu adalah sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam dengan pepohonan besar yang tampak seperti bayangan raksasa dalam kegelapan. Udara di tempat itu terasa berat, seolah dipenuhi oleh energi tak kasat mata. Tanah di bawah kaki mereka tampak kering dan juga retak, menunjukkan tanda-tanda aktivitas gaib yang cukup kuat di masa lalu. Inilah tempatnya, ucap Braja Musti sambil mengayunkan tangannya, menciptakan pusaran energi kecil di udara untuk merasakan kekuatan alam di sekitar mereka.
Ki Condrowongso menurunkan Warijan dengan lembut dan mulai berjalan mengelilingi area. Tongkat kayunya menjejak tanah, mengeluarkan suara gemerisik yang aneh. Ia kemudian berhenti di sebuah titik yang tampak seperti pusat dari energi di tempat tersebut. Warijan melangkah maju, menyusuri setiap sudut tempat itu dengan pandangan tajam. Ia memusatkan pikirannya, membaca energi alam yang ada di sana dan mulai membayangkan bagaimana tempat itu dapat dimanfaatkan untuk melawan Kilengko dan sekutunya. Tunggu apa lagi, Wisa? Cepat lepaskan energimu agar makhluk-makhluk yang sedang mencarimu datang ke tempat ini, pinta Ki Condrowongso dengan tegas. Lembu Wisa menggaguk batu. Tubuhnya yang besar mulai bergetar dan sisik hitam memancarkan kilauan samar dalam kegelapan. Dengan suara gemuruh yang menggema, ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan semburan energi hitam yang langsung menyelimuti area sekitar. Energi itu terasa pekat, seperti gelombang kabut yang mengalir ke setiap sudut lembah, menembus celah-celah tersembunyi dan memancing kehadiran makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di kegelapan. Ki Condrowongso yang berdiri dengan tongkatnya menancap di tanah merasakan getaran gaib yang mulai merambat di udara. Ia menyeringai kecil, matanya menatap tajam ke sekitar untuk mencari jejak energi musuh yang mungkin datang. Tongkat kayunya memancarkan sinar merah yang memancar jauh, mengukuhkan tempat itu sebagai medan pertempuran yang tidak bisa ditembus oleh siapapun tanpa izin. Warijan mengamati dengan penuh kewaspadaan, sementara Braja Musti yang kini berdiri di salah satu sisi lembah mengangguk tanpa bicara. Lembu Wisa terus mengeluarkan energinya yang menghasilkan gelombang demi gelombang yang berdenyut seperti tarikan magnet yang kuat. Kilengko dan makhluk-makhluk itu pasti dapat merasakan ini. Mereka tidak akan menunggu lama untuk datang, ucap Lembu Wisa dengan suara berat. Seketika udara menjadi lebih dingin. Hembusan angin yang tadinya berhenti kini kembali berembus, membawa aroma aneh yang bercampur dengan bau darah dan kemenyan. Suara-suara samar seperti bisikan yang datang dari segala arah mulai terdengar. Pohon-pohon di sekitar bergoyang meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Bersiaplah, mereka sudah mendekat, ucap Ki Condrowongso kepada Warijan. Dari kejauhan terlihat cahaya redup yang bergerak cepat seperti obor yang melayang di udara. Tapi cahaya itu bukanlah obor, melainkan sekelompok makhluk gaib dengan tubuh berkilauan, membawa aura gelap dan haus akan energi. Di belakang mereka tampak sosok yang lebih besar, menunggangi kabut hitam seperti raja yang memimpin bala tentaranya. Kilengko, gumam Warijan dengan nada rendah, matanya menyipit. Akhirnya, saatnya memberikan pelajaran pada makhluk-makhluk gaib pemakan bangkai itu, ucap Ki Condrowongso menyeringai sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sosok lelaki tua dengan belangkon yang menutupi rambut putihnya itu pun mendarat dengan kekuatan yang besar di hadapan Warijan dan juga Ki Condrowongso. Sosok yang diketahui bernama Kilengko itu memiliki energi besar, walau dalam wujud sukma dia bersama puluhan makhluk gaib yang menjadi perewangannya. Terlihat tersenyum sinis kepada Warijan seolah meremehkan kemampuan Warijan dan juga Ki Condrowongso. Manusia bodoh datang untuk berperang dengan Braga Sukma, bisik Ki Condro yang terlihat sedang memikirkan sebuah rencana. Untungnya aku tidak mengeluarkan semua energiku sehingga aku dapat mengelabui mereka, imbu Ki Condrowongso yang membuat Warijan bertanya-tanya dengan apa yang sedang difikirkan oleh makhluk gaib yang diketahuinya memiliki wujud asli seperti buto ijo itu. Akan tetapi sesaat sebelum pertempuran berlangsung, tiba-tiba saja Ki Condrowongso pergi meninggalkan Warijan, Braja Musti dan juga Lembu Wisa. Dan hal itu tentu membuat Braja Musti geram karena ia berpikir jika pamannya sengaja pergi karena takut menghadapi puluhan makhluk gaib yang menjadi perewangan Kilengko. Braja Musti menggeram marah, matanya bersinar merah, menatap tajam ke arah tempat terakhir Ki Condrowongso berdiri sebelum menghilang. Dasar pengecut tua, dia meninggalkan kita di saat genting seperti ini, ujar Braja Musti dengan suaranya yang penuh amarah yang hampir meledak. Tenang Braja, kendalikan emosimu. Jangan biarkan hal ini mengganggu fokus kita. Ki Condrowongso
pasti punya alasan untuk pergi, balas Warijan sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Aku tidak menyangka jika ada bocah kemarin sore yang berani mengusik ketenanganku, melepas dengan paksa salah satu perewangan terbaikku dan ingin mengambilnya. Apa kau sudah bosan hidup, bocah? Ujar sosok Ki Lengko sambil terus menatap ke arah Warijan dengan tatapan penuh kebencian. Apakah kau sudah memiliki kesaktian yang cukup untuk melawanku, bocah? Sedangkan salah satu perewanganmu itu langsung pergi ketika dia tahu siapa yang akan dihadapinya. Imbus sosok Ki Lengko dengan suara lantang. Warijan yang tidak menjawab apa yang dikatakan sosok dukun tua yang sedang meraga sukma itu langsung memperkuat pagar pelindung dengan ajian Pamong Rogo. Dan bersama dengan itu ia pun langsung melesatkan ajian tapak geni ke arah sosok Ki Lengko yang seketika itu juga membuat pertempuran gaib di lembah sunyi itu pecah. Lembah yang awalnya sunyi dengan cepat dipenuhi dengan energi liar yang saling bertabrakan dan menghasilkan suara dentuman hebat. Warijan yang tahu jika yang dihadapinya adalah orang yang memiliki kesaktian tinggi langsung bergerak dengan cepat. Sebuah semburan energi merah menyala melesat seperti meteor menerjang langsung ke arah sosok Ki Lengko yang sedang beraga sukma. Serangan itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan besar yang membuat kabut hitam di sekitaran lokasi itu terempas seketika. Mendapatkan serangan yang cepat dari Warijan, Ki Lengko dengan cepat menghindar dan tertawa meski suaranya terdengar seperti menggema dari banyak arah. Kau cukup berbakat juga, bocah, tapi itu belum cukup untuk melawan kekuatan yang telah kutempa selama puluhan tahun, ujar Ki Lengko yang mulai memberi serangan balasan ke arah Warijan. Dengan satu gerakan cepat, Ki Lengko menciptakan energi kuat yang melesat ke arah Warijan. Braja Musti tidak tinggal diam. Sosoknya yang berbalut aura merah darah melesat maju menerjang salah satu makhluk gaib berbentuk raksasa berkulit hitam dengan pukulan keras yang dikeluarkan melalui ajian Cakra Birawa. Kekuatan besar dari Braja Musti itu pun dapat menghancurkan makhluk perewangan Ki Lengko hingga menjadi serpian energi yang menghilang ke udara. Di sisi lain, Lembu Wisa melepaskan semburan energi beracun dari mulutnya, menghamburkan makhluk-makhluk gaib berbentuk binatang buas yang menyerbu ke arah mereka. Namun, Lembu Wisa juga tampak kewalahan menghadapi banyaknya jumlah lawan, terutama karena beberapa di antara mereka memiliki kekuatan besar yang hampir setara dengannya. Ki Lengko mulai meningkatkan intensitas serangan. Ia memanggil sosok-sosok gaib yang lebih kuat, termasuk dua makhluk besar bertubuh seperti harimau bermata merah menyala. Makhluk-makhluk itu menyerbu dengan kecepatan luar biasa menyerang Braja Musti dan Lembu Wisa bersamaan. Warijan menyadari jika situasi semakin genting. Ia memusatkan pikirannya pada mantra ajian Sindung Geni, sebuah kekuatan yang dirancang untuk menyerang musuh dengan merubah butiran pasir di sekitarnya menjadi bola api kecil yang berjumlah banyak dan mematikan. Ia menyatukan telapak tangannya membentuk sebuah pola energi berbentuk lingkaran merah menyala di depan dada. Dengan satu teriakan, ia mengirimkan energi itu ke arah Ki Lengko. Energi itu melesat cepat menembus pagar gaib yang sebelumnya telah dibuat oleh Ki Lengko. Namun, walaupun dapat menembus pelindung gaib tersebut, tapi ajian Sindung Geni belum cukup untuk mengalahkan Ki Lengko secara langsung. Di saat bersamaan, Braja Musti berhasil memukul mundur salah satu harimau bersayap dengan kekuatan penuh. Namun, terlihat ada luka di lengannya akibat serangan mendadak dari makhluk lain. Sementara itu, Lembu Wisa terus terdesak akibat banyaknya sosok makhluk gaib yang menyerangnya. Warijan memperhatikan situasi dengan cepat. Ia menyadari bahwa jika mereka tidak segera memutar keadaan, mereka semua akan kalah di tempat itu.
Dengan cepat, Warijan kembali merapal untuk memperkuat ajian Sindung Geni. Kali ini menambahkan energi yang lebih besar. Bola api yang terbentuk menjadi lebih besar dan juga panas, menciptakan lingkaran pelindung yang melindungi Lembu Wisa dan juga Braja Musti untuk sementara waktu. Setelah itu, Warijan mengarahkan kedua tangannya ke tanah, memanggil energi alam sekitar untuk menciptakan serangan energi ke arah kerumunan makhluk gaib yang menyerbu mereka. Kau tidak akan menang, bocah. Kau hanya memperlambat takdir kematianmu, seru Kilengko dengan suara yang terdengar seperti bergema di banyak dimensi. Energi pelindung yang diciptakan Warijan perlahan memudar, tak mampu menahan gempuran bertubi-tubi dari makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya terus bertambah. Warijan terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dan kekuatan ajian Sindung Geni mulai melemah. Bola-bola api yang sebelumnya membara kini menyusut dan kehilangan daya kekuatannya. Lembu Wisa terluka parah, sisiknya yang tebal mulai terkoyak dan gerakannya semakin lamban akibat serangan gabungan dari puluhan makhluk. Sementara itu, Braja Musti terus berjuang melawan dua makhluk berbentuk singa berkepala dua yang menyerang bersamaan. Luka di lengannya semakin dalam, tetapi ia tetap bertarung tanpa henti. Kilengko berdiri tegak di tengah kekacauan, wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang tinggi akan kemenangannya. Akan tetapi, di tengah kekacauan yang dihadapi oleh Warijan dan juga Braja Musti serta Lembu Wisa, sosok Ki Condro Wongso tiba-tiba saja muncul kembali dari balik bayangan dengan tongkatnya yang memancarkan cahaya terang. Ia menembus kabut hitam dan langsung menyerang Sukma Kilengko. Kau terlalu banyak bicara, dukun bodoh, ujar Ki Condro Wongso dengan kekuatan yang besar. Kemunculan Ki Condro Wongso yang tiba-tiba dari balik bayangan itu membawa harapan baru bagi Warijan dan kawan-kawannya. Meskipun masih berdiri, namun Kilengko sudah terlihat goyah. Wajahnya menyiratkan jika energinya telah melemah dan aura kegelapannya mulai memudar. Ia berusaha mengendalikan kembali perewangan-perewangannya yang mulai kehilangan arah, tetapi Ki Condro Wongso tidak memberikannya kesempatan dengan serangan bertubi-tubi. Ki Condro Wongso berhasil memutuskan tali gaib yang mengikat makhluk-makhluk itu pada Kilengko. Para perewangan yang kehilangan kendali mulai tercerai-berai. Beberapa dari mereka melarikan diri, sementara yang lain hanya diam terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Situasi mulai berbalik dengan cepat. Warijan, Braja Musti dan Lembu Wisa memanfaatkan momen tersebut untuk bangkit kembali. Meskipun mengalami luka dalam, namun Warijan masih mampu menggunakan kekuatannya. Ia pun kembali merapalkan ajian Tapak Geni untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang masih tersisa. Braja Musti menghantam makhluk-makhluk gaib lainnya yang masih menyerang dengan pukulan-pukulan keras. Braja Musti pun melumpuhkan satu persatu makhluk gaib yang seolah kehilangan kekuatan. Sementara Lembu Wisa meskipun terluka parah tetap bertarung dengan sisiknya yang kini memancarkan cahaya kebiruan yang menandakan bahwa ia sudah mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Kilengko akhirnya tidak mampu melanjutkan pertempuran gaib yang semula dikuasainya. Tubuhnya yang diselimuti kegelapan tampak semakin rapuh dan perlahan-lahan berubah menjadi kepulan asap yang menandakan akhir dari kehidupannya. Sosok dukun yang sedang beraga sukma itu akhirnya menemui ajal setelah apa yang dilakukan oleh Ki Condro Wongso. Tidak lama kemudian, Warijan jatuh berlutut. Ia menghela nafas panjang. Braja Musti dan Lembu Wisa berdiri di sampingnya meskipun terluka. Mereka tersenyum puas atas kemenangan yang telah diraih. Sementara itu, Ki Condro Wongso hanya berdiri dengan tenang, menatap Sukma Kilengko benar-benar musnah. Ini bukan hanya kemenangan kita, tapi juga kemenangan bagi mereka yang menjadi korban dari kekejaman Kilengko, gumam Warijan yang suaranya bergetar antara kelelahan dan kelegaan. Malam itu menjadi saksi akhir dari sebuah pertarungan yang penuh darah, keringat, dan pengorbanan. Apa yang telah kau lakukan, Patua? Kenapa kau malah pergi di saat pertempuran akan berlangsung? Tanya Braja Musti dengan wajah yang diselimuti amarah. Itulah bedanya aku dengan dirimu, Braja. Walaupun memiliki kesaktian dan kekuatan lebih besar darimu,
Tapi aku masih tetap menggunakan akal dan pikiranku. Dan dengan pengalaman yang aku miliki, akhirnya aku dapat menyelesaikan pertempuran ini, bukan? Hahaha. Balas Ki Condro Wongso yang membuat Praja Musti semakin kesal. Alasanmu sungguh membuatku kesal, Paman, ujar Braja Musti sambil menghela nafas panjang. Dasar makhluk bodoh. Apa kamu pikir dukun sakti itu tiba-tiba menyerah setelah apa yang kau lakukan tadi? Lihat luka-luka yang ada di tubuhmu itu. Jangankan melawan dukun sakti tadi, melawan para perewangannya saja kau hampir kalah. Dasar bodoh, balas Ki Condro Wongso dengan senyum yang seolah mengejek Braja Musti. Asal kamu tahu, Braja, aku itu sengaja pergi untuk menyerang tubuh dari dukun itu. Dan sesuai dugaanku, di rumah dukun keparat itu terdapat dua makhluk gaib dari jenis buto hijau yang menjaganya. Jadi, setelah aku mengalahkan dua makhluk menjijikan itu, barulah aku dapat menghabisi tubuh kosong dukun sialan itu. Imbu Ki Condro Wongso menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Ki Condro Wongso, Braja Musti terdiam sejenak. Amarah di wajahnya perlahan berganti dengan ekspresi kesadaran meskipun masih menyiratkan sisa kekesalan. Jadi, Paman sengaja meninggalkan kami untuk menyerang tubuh fisik Lengko? Tanya Braja Musti, nadanya lebih tenang namun tetap menyiratkan rasa ketidakpuasan. Benar sekali, Braja. Kau pikir musuh sekuat Kilengko itu hanya akan menyerahkan hidupnya di tangan kalian? Dia adalah dukun dengan ratusan siasat dan pelindung gaib. Jika aku tidak menghancurkan tubuhnya, Sukma itu hanya akan kembali dan memperkuat dirinya lagi. Dan pertarungan ini akan menjadi sia-sia. Balas Ki Condro Wongso sambil tersenyum tipis ke arah Braja Musti. Dengan kematian Kelengko malam itu, Lembu Wisa pun akhirnya terbebas dari kekuatan yang memasungnya di dalam sebuah pohon besar yang ada di desa tempat tinggal Pak Joko. Dengan hal itu juga, Warijan merasa tenang karena tidak ada lagi ancaman terhadap keluarga Pak Joko dan juga Sulastri. Malam itu menjadi titik balik bagi perjalanan Warijan. Ia sadar bahwa perjuangan ini adalah bagian dari takdirnya sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Meskipun tantangan masih akan datang, ia kini memiliki keyakinan bahwa dengan kekuatan, akal, dan hati yang tulus, ia mampu melindungi mereka yang membutuhkan. Dalam keheningan malam itu, Ki Condro Wongso pun meminta kepada Braja Musti untuk kembali ke kerajaan gaibnya. Luka yang ada di tubuh Braja Musti tidak memungkinkan dia untuk menemani laku lampah Warijan. Selain itu, Ki Condro juga meminta Lembu Wisa untuk kembali ke tempat asalnya agar dapat memulihkan diri dengan energi alam yang didapatnya. Bagaimana mungkin aku kembali pulang, Paman? Sedangkan aku sudah bersumpah setia untuk mengikuti kemanapun langkah Warijan, ujar Braja Musti yang enggan meninggalkan Warijan. Sementara biar aku yang mengambil alih tugasmu, Braja. Aku juga ingin ikut melanglang buana dan bertemu dengan hal-hal yang baru. Karena sudah sangat lama aku menyendiri di hutan itu. Balas Ki Condro Wongso yang membuat Warijan dan Braja Musti terkejut mendengarnya. Lagi pula, aku ini juga tidak memiliki bakat menjadi raja. Lebih baik kau pulang. Jadilah raja di kerajaan mendiang ayahmu, Braja. Imbu Condro Wongso menjelaskan lagi. Bagaimana kalau aku menolak permintaanmu itu, Paman? Tanya Braja Musti dengan senyum sinisnya. Kau tidak akan bisa menolak permintaan pamanmu ini, Braja, jawab Ki Condro Wongso yang langsung melempar keris tempat bersemayamnya Braja Musti yang sebelumnya berada di bagian belakang pinggang Warijan. Dasar laki tua gila, balas Braja Musti sesaat sebelum dirinya menghilang. Selesai. Wow, luar biasa kisah Warijan dan makin seru aja di sini ya. Braja Musti dengan sosok pamannya Condro Wongso ini makin asik aja nih dilihat hubungan uniknya ya. Jadi hubungannya unik banget bagaimana Braja Musti adalah putra mahkota dari kerajaan Jagat Kalintang yang mana pada akhirnya setelah Jagat Kalintang berhasil direbut dari para pemberontak, akhirnya dikembalikan dan justru Paman Condro Wongso dijadikan raja. Tapi dalam perjalanan ternyata Paman Condro Wongso ini nggak betah dia jadi raja nih. Dia pengen berkelana mengikuti Warijan justru. Waduh, keren banget.
Dan Brajamusti juga nggak mau sebenarnya balik jadi raja, tapi dipaksa karena katanya saya udah tua nih, cuma sebentar aja ikut si Warijen. Makin seru aja ya, kedepannya hubungan unik antara Brajamusti dan pamannya ini semakin unik dan semoga menambah keseruan untuk kisah Warijan ini. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya itu boleh dalam bentuk rekaman suara atau audio atau voice note, boleh dalam bentuk tulisan juga boleh. Senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.